warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur, bertafakur, bertadabbur alam, seketika kita nikmat yang paling berharga, tiada lain nikmat jasmani dan rohani, nikmat-nikmat makan dan sehat, terutama nikmat yang paling mulia, nikmat iman dan Islam kita. Alhamdulillah, yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, adanya nikmat iman dan Islam itu ada sebiahnya kita mempunyai akal yang paling murni, akal yang paling sehat, akal yang paling sempurna, tidak dicampuri dengan berbagai macam-macam pikiran yang tidak jelas, pikiran kotor, baik pikiran urusan-urusan duniawi. Tapi banyak halnya orang-orang karena pikiran tinggi, orang-orang sababiahnya lumpuh anggota badan karena pikirannya terlalu melayang jauh, mencapai keinginan tidak sampai. Banyak orang-orang stres karena pikirannya keluar dari jalur. Banyak orang-orang pecah iman karena berpikir dan pikirannya jauh daripada ketetapan keimanannya, hingga menjadikan salah satu balai dunia dan akhiratnya yang ditampakkan linglung. Di antara lain adalah salah satu untuk menjaga sehatnya akal pikir, untuk menjaga sababiahnya menjadi pikiran menjadi jernih, sababiahnya untuk menjaga adanya pikiran menjadi setrum, panasnya otak yang akan menjadikan salah satu penyakit dalam jiwa, yaitu adalah jangan dibiasakan kita tidur di seketika waktu matahari tenggelam, di seketika waktu azan asar. Jangan coba-coba tidur di waktu sebelum maghrib, menjelang sebelum maghrib, sepertiga atau seperempat sebelum menjelang maghrib atau sholat maghrib. Jangan coba-coba kita tidur beristirahat. Kenapa? Disitulah ya, kalau dikatakan kita adzan asar lalu kita tidur, bangun mau sholat maghrib, seketika maghrib, itulah kita akal kita di situ. Karena itu alamnya udah alam lain sebenarnya, udah mulai masuki alam saklar. Di seketika terbitnya matahari, ya, alam-alam lain berkeluar, berkecimbungan. Halnya seperti manusia mencari nafkah, mencari kebahagiaan, mencari salah satu makanan, mencari penyakit, mencari tugasnya berbagai macam-macam yang suka ganggu orang. Itulah dari mulai terbitnya matahari. Sesudah berkeliaran, seketika waktu tenggelamnya matahari, datangnya waktu azan asar menjelang maghrib, disitulah semuanya pada masuk ke lubang-lubangnya, pada masuk ke rumah-rumahnya mereka. Di antara lain yang namanya makhluk halus bisa memasuki ke jaringan otak makhluk halusinasi. Di mana tempatnya? Di seketika manusia itu lagi lemah. Di antaranya orang-orang yang tidur lelap di seketika menjelang mau sholat maghrib. Jadi orang-orang yang makhluk halus yang halusinasi, kalau mau masuk ke rumahnya itu di seketika ada orang yang lagi tidur, di seketika jam itu dia tidak langsung ke rumahnya, masuk dulu kemana? Ke jaringan otak manusia yang lagi tidur, ikut tidur. Itu bukan satu, bahkan banyak yang ditakutkan, yang punya penyakit kejiwaan, yang mempunyai satu penyakit pemarah. Penyakit apa? Tergantung apa. Orang-orang dia sensitifnya
disitulah masuk ke jaringan jaringan otak manusia. Makanya jangan aneh, jangan heran kalau orang tidur dia seketika sebelum menjelang maghrib dibangunkan, kepala menjadi agak puyeng-puyeng, ya, sir-sirnya itu, akalnya itu agak sedikit linglung. Kenapa? Pertama, dia udah dikuasai makhluk-makhluk halus, ya. Sukmanya, batinnya itu udah sedikit jauh, udah keluar ke alam mimpi, sebenarnya tidak masuk semuanya itu. Kenapa? Udah terhadang dengan makhluk-makhluk halus itu, yang bisa menjadikan sebabiahnya penyakit. Disitulah awalnya orang-orang lubangnya akan menjadi gila. Disitulah lubang akan menjadi hilang akal. Disitulah, ya, lubang akan menjadi seorang emosional. Disitulah bahkan pelupa. Disitulah pemarah. Disitulah. Kenapa? Karena halus-halusnya gampang disuk. Kadang-kadang santet pun, sihir pun di ketika jam itulah akan masuk ke dalam tubuh kita melalui jaringannya otak, jaringannya akal sehat kita. Di seketika tidur kita sebelum maghrib, lantas banyak yang sakit. Kata orang tua dulu itu, jangan tidur, ya, di seketika matahari tenggelam menjelang maghrib. Kenapa? Suka gila, suka linglung. Benar. Kenapa? Itulah, bahkan datangnya sihir, datangnya santet di seketika jam itu mulai gampang berkeliarannya. Makanya orang-orang di zaman dulu itu jangan berani istilahnya berkeliaran, karena bagian orang lain mulai masuk, takutnya kesambet kayak gimana, ya. Zaman dulu banyak hilang karena diambil sama kolong wewe, sama disembunyiin sama wewe gomber di sekitar jam itu sebenarnya. Iya, sensitif banget. Makanya kalau orang zaman-zaman dulu itu banyak cerita, tapi yakin fakta, pakai kejadian. Tapi mungkin zaman sekarang orang-orang udah pada berani. Tapi jangan salah, suatu saat akan terjadi suatu penyakit sebabnya itu. Akan mewarisi gila, akan mewarisi bodoh, akan mewarisi linglung terhadap kebenaran, lupa terhadap kebenaran. Seketika orang yang suka tidur tidak menjelang waktu maghrib itu, terutama akan menjadikan mewarisi salah satu penyakit gila dan penyakit istilahnya akal sehat, akan mewarisi penyakit stroke dan lain sebagainya. Itu bagi orang-orang yang menggemari tidur di seketika sholat asar menjelang maghrib. Makanya berpesan ke saudaraku yang beriman, mari kita saling mengingatkan kepada anak-anak kita, kepada istri kita, kepada teman keluarga kita untuk menghindari hal-hal yang seperti itu, ya. Terutama kita berdoa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Jika sesuatu ada akibat, ada rahmat dan ada musibahnya, itu tergantung amat perbuatan kita, ya. Saudaraku yang beriman, itulah salah satu istilahnya sebabiahnya. Kenapa banyak orang yang akalnya tidak sehat? Kenapa banyak orang yang suka gampang masuk stres, merasa kemasukan setan? Sababiahnya diantaranya di sebagian itu. Mudah-mudahan hadirin saudaraku yang beriman ada manfaatnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.